Pernah kepikiran nggak sih apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas sebuah perusahaan besar kena retas? Nah, di edisi kali ini kita bakal bedah tuntas anatomi pertahanan siber. Kita akan lihat gimana para jagoannya membangun, menjaga, sampai memulihkan benteng digital yang ngelindungin data kita semua. Coba bayangin deh, Senin pagi baru aja mau mulai kerja, kantor udah kayak kapal pecah. Sistem pada mati, data penting hilang, telepon bunyi terus-terusan. Ini bukan sekedar hari yang sial ya, ini mimpi buruk digital yang ditakuti semua perusahaan. Nah, di tengah kekacauan ini muncullah Gary. Dia CISO atau Chief Information Security Officer yang baru direkrut khusus buat beresin masalah ini. Tugasnya? Wah, membangun lagi seluruh sistem keamanan dari nol. Yuk kita ikutin langkah-langkahnya. Langkah pertama Gary itu bukan langsung ngejar hackernya loh, justru dia fokus ke dalam. Kayak mau bangun kastil, yang paling penting itu pondasinya harus kuat, semua gerbangnya harus kekunci rapat. Nah, inilah fase pembangunan kembali si benteng digital. Oke, kerusakannya udah parah banget nih. Terus, mulainya dari mana coba? Gary balik ke pertanyaan paling dasar di dunia keamanan cyber. Siapa boleh ngapain? Jawaban dari pertanyaan simpel ini ternyata jadi pondasi buat semuanya. Nah, ini dia prinsip utamanya. Hak akses minimum. Anggap aja setiap karyawan itu awalnya nggak punya kunci sama sekali. Terus mereka cuma dikasih kunci untuk ruangan-ruangan yang emang mereka butuhin buat kerja. Nggak lebih. Tujuannya, kalau satu kunci dicuri, kerusakannya nggak akan menyebar kemana-mana. Lihat deh matriks pemisahan tugas ini. Gampangnya ini kayak aturan di bank. Orang yang setujuin pinjaman nggak boleh jadi orang yang ngasih duitnya. Di sini juga gitu. Kotak-kotak hitam itu mastiin misalnya orang yang ngurus keamanan sistem nggak bisa seenaknya pasang patch baru tanpa ada ngecek. Intinya, jangan sampai ada satu orang yang pegang semua kunci kerajaan. Oke, sekarang kita bedain dua konsep penting. Hak akses minimum itu soal punya kunci yang pas, izin teknis buat buka pintu. Sementara kebutuhan untuk tahu itu soal alasan bisnisnya. Contohnya, Anda mungkin punya kunci ke ruang arsip HR, tapi bukan berarti Anda boleh buka-buka semua data karyawan kan? Anda cuma boleh buka kalau emang ada urusan kerjaan. Dua-duanya ini harus jalan bareng. Bentengnya udah aman, keren. Tapi, apa gunanya kalau jembatan buat masuknya malah rusak? Bisnis kan harus tetap jalan dong. Jadi gimana caranya Gary mastiin website perusahaan tetap nyala, bahkan kalau salah satu servernya tiba-tiba tumbang? Nah, solusinya itu namanya failover cluster, persis kayak yang digambar ini. Lihat kan? Ada dua server database, DB1 dan DB2, yang jalan bareng. Kalau amit-amit DB1 tiba-tiba down, si DB2 ini bakal langsung otomatis ngambil alih semua kerjaannya. Buat kita sebagai pengguna, nggak kerasa apa-apa. Nah, ini cara cerdas biar bisnis tetap jalan terus. Oke, pondasi benteng udah kokoh. Sekarang, tugas Gary ganti. Dia nggak lagi cuma jaga di gerbang depan, tapi mulai patroli di dalam benteng. Nyari penyusup yang mungkin udah terlanjur masuk. Yup, saatnya berburu. Timnya Gary nemuin sesuatu yang ganjil. Komputer salah satu akuntan, entah kenapa, tiba-tiba ngirim ribuan pesan aneh ke medsos. Padahal si akuntan bilang dia nggak punya akun di situ sama sekali. Aneh banget kan? Sebenarnya apa yang terjadi nih? Jawabannya adalah botnet. Tanpa sadar, komputer si akuntan itu udah direkrut jadi tentara zombie digital. Komputernya sekarang dikendaliin dari jauh sama peretas, disuruh ngelakuin hal-hal jahat tanpa sepengetahuan si pemilik. Ngeri! Masalahnya, para penyerang ini licin banget kayak hantu. Mereka nyelinap di jaringan, geraknya senyap, dan gak mau ninggalin jejak. Terus gimana coba cara nangkap sesuatu yang emang sengaja ngumpet? Caranya? Ya pasang jebakan. Jebakan digital yang manis, namanya honeypot. Ini tuh server palsu yang sengaja dibikin kelihatan penting, tapi gampang diserang. Pas peretasnya masuk, mereka sebenarnya lagi masuk perangkap. Nah, dari situ timnya Gary bisa ngamatin teknik mereka dengan aman. Ada juga nih serangan jenis lain, namanya scene flood. Gini deh bayanginnya, ada orang iseng neken bel pintu rumah kita ribuan kali. Tapi tiap kita mau buka pintu, dia kabur. Lama-lama kita jadi sibuk ngurusin bel doang kan? Sampai tamu yang beneran datang jadi nggak keurus. Nah server juga gitu. Dia jadi lumpuh karena kebanyakan panggilan palsu. Tapi ya, namanya juga pertahanan, sebagus apapun kadang tetap bisa jobol. Jadi, apa yang terjadi pas alarm misalnya si honeypot tadi akhirnya bunyi? Nah, disinilah babak baru dimulai, manajemen insiden. Nah, buat nanggepin ini ada dua jenis penjaga. Yang pertama itu IDS, Intrusion Detection System. Anggap aja ini alarm asap,
Tugasnya cuma teriak kalau ada bahaya. Yang kedua itu IPS, Intrusion Prevention System. Ini lebih canggih, kayak sprinkler air. Dia nggak cuma teriak, tapi langsung nyemprotin air buat mademin api, alias langsung ngeblokir ancamannya. Dan penting banget buat diingat, nanganin insiden kayak gini tuh bukan kerjaan tim IT doang. Ini urusan seluruh perusahaan. Makanya langsung dibentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Cyber atau CSRT. Isinya lengkap, ada orang keamanan, bos-bos manajemen, tim hukum, sampai humas. Soalnya dampaknya tuh kemana-mana. Pas investigasi digital, bukti itu harus steril, kayak TKP di film-film detektif. Nah, disinilah alat bernama Write Blocker ini jadi pahlawan. Alat ini ngebolehin penyelidik buat bikin kopian hard drive yang 100% sama persis, tanpa risiko ngubah data aslinya sedikit pun. Ini penting banget biar buktinya valid di pengadilan nanti. Oke, apinya udah padam, investigasi juga lagi jalan. Sekarang masuk ke babak terakhir, pemulihan. Tugas Gary sekarang adalah mastiin perusahaan nggak cuma balik normal, tapi juga jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kunci utama pemulihan itu apalagi kalau bukan cadangan data yang bagus. Nah, sekarang coba kita tes sedikit ya. Lihat jadwal perubahan file ini. Hari Senin ada cadangan penuh, terus tiap hari setelahnya ada cadangan diferensial. Pertanyaannya, pas pencadangan hari Rabu, kira-kira ada berapa file yang bakal disalin? Yuk kita bedah bareng-bareng. Cadangan penuh hari Senin itu jadi patokan kita. Nah, yang namanya cadangan diferensial itu, dia akan nyalin semua file yang berubah sejak cadangan penuh yang terakhir. Artinya, buat pencadangan hari Rabu, kita harus hitung semua perubahan di hari Selasa dan juga hari Rabu. Coba kita hitung, Selasa ada 3 file yang berubah, Rabu ada 2. Jadi, totalnya ada 5 file. Nah, ini dia enaknya cadangan diferensial. Proses pemulihannya lebih cepat, soalnya kita cuma butuh 1 cadangan penuh terakhir sama 1 file cadangan diferensial paling baru. Perjalanan Gary tadi, dari bangun benteng, berburu penyusup, sampai bangkit lagi, nunjukin satu hal yang penting banget. Keamanan siber itu bukan tembok yang kita bangun sekali terus selesai. Bukan. Ini adalah pertempuran yang harus dihadapi setiap hari. Siklus tanpa henti antara waspada dan beradaptasi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, seberapa siap benteng digital Anda?